Pernah kepikiran nggak gimana sih sebuah negara membentuk warga negaranya? Ternyata prosesnya itu dimulai dari sangat-sangat awal, bahkan sejak hari pertama mereka masuk sekolah dasar. Hari ini kita akan lihat gimana Indonesia meletakkan fondasi kebangsaan pada anak-anak umur 6 tahun. Nah, ini dia tantangan besarnya. Gimana caranya kita ngejelasin konsep-konsep yang abstrak, kayak identitas, keberagaman, atau aturan sosial ke anak umur 6 tahun? Anak yang dunianya kan masih seputar main dan cerita. Gimana caranya bikin pelajaran ini nggak jadi pelajaran yang ngebosenin, tapi justru seru dan nempel di kepala? Buat ngejawab itu, kita bakal langsung bedah sumbernya. Buku panduan guru kelas 1 untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kita akan fokus ke bab pertamanya, yang judulnya simpel banget, Aku dan Teman-temanku. Dari sini kita bisa lihat cetak biru atau blueprint dari pembentukan warga negara Indonesia di masa depan. Terus tujuannya apa sih? Ujung-ujungnya mau ngapain? Kurikulum ini bukan cuma soal hafalan loh. Tujuan akhirnya adalah membentuk karakter, yaitu siswa yang kreatif, bisa gotong royong, punya wawasan global, tapi di saat yang sama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini visi besarnya. Oke, mari kita mulai ya. Kita akan lihat gimana kurikulum ini dirancang buat anak kelas 1. Kita akan mulai dari fondasi yang paling dasar, diri sendiri. Terus lanjut ke teman, aturan main, dan yang terakhir kita akan bahas kenapa semua ini diajarkan lewat permainan sederhana. Kita masuk bagian pertama, Pancasila untuk kelas 1. Dan yang paling penting untuk diingat, lupain deh bayangan soal kelas yang kaku dan ceramah yang panjang. Inti dari kurikulum ini adalah belajar sambil bermain. Semuanya dirancang jadi aktivitas yang seru. Lihat deh, pendekatannya modern banget kan? Ada pembelajaran berbasis game, berbasis proyek, sampai pembelajaran kooperatif. Intinya, anak-anak diajak buat aktif, bukan cuma duduk diam dengerin. Dan yang paling penting, proses belajarnya harus asyik. Ini contoh yang keren banget. Jadi, sebelum mulai belajar, gurunya justru ngecek dulu, hari ini kamu lagi ngerasa gimana? Ini nunjukin satu hal yang fundamental, anak-anak itu baru bisa belajar dengan baik kalau mereka merasa nyaman dan happy di dalam kelas. Nah, dari situ kita masuk ke fondasi yang pertama, diri sendiri. Ternyata ya, perjalanan jadi warga negara yang baik itu mulainya dari hal yang paling dasar, kenal sama diri kita sendiri dulu. Coba deh, lihat tujuan-tujuannya kelihatannya simpel tapi dalam banget. Ini semua soal self-awareness atau kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Mulai dari hal paling personal kayak nerima identitas diri sampai kebiasaan sehari-hari kayak jaga kebersihan. Dan disinilah pintarnya kurikulum ini. Konsep abstrak kayak rutinitas itu nggak dijelasin pakai definisi, tapi pakai peta visual yang anak-anak banget. Bangun tidur, sikat gigi, ke sekolah. Tiba-tiba kata rutinitas jadi cerita mereka sehari-hari. Keren kan? Nah, setiap bagian itu punya satu kata kunci. Dan buat fondasi pertama ini, kuncinya adalah diriku. Simple, tapi pesannya kuat banget. Sebelum kita bisa nyambung sama orang lain, kita harus kenal dan beres dulu sama diri sendiri. Oke, setelah fondasi aku udah kokoh, dunianya si anak mulai diperluas nih. Dari yang tadinya cuma aku, sekarang jadi aku dan teman-temanku. Disinilah teman-teman masuk ke dalam cerita. Fokusnya langsung geser ke social skills. Gimana sih caranya kenalan? Gimana caranya bikin suasana main jadi asik? Dan gimana cara menghargai kalau ternyata teman kita itu beda sama kita? Kata kuncinya, perkenalan. Ini nunjukin kalau yang diajarkan itu aksi nyata, bukan sekedar teori. Anak-anak dilatih skill praktis buat mulai membangun pertemanan. Nah, ini dia. Lagi-lagi kekuatan visual. Konsep yang lumayan kompleks kayak empati atau kebaikan diajarin lewat gambar yang super simple dan langsung klik di kepala anak-anak. Nggak boleh ngucilin teman ya, tapi harus nolongin kalau ada yang jatuh. Oke, kita udah punya aku, kita udah punya teman. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya biar semua orang ini bisa main bareng dengan damai dan seru? Nah, disinilah masuk fondasi ketiga, aturan. Tujuannya di sini adalah nyambungin antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok. Anak-anak jadi belajar kalau aturan itu ada bukan buat ngekang, tapi justru biar semuanya adil, saling menghormati, dan punya rasa tanggung jawab. Persis kayak main game kan? Harus ada aturannya biar seru. Dan visualnya lagi-lagi dibuat sangat jelas. Di satu sisi ada gambar berantem, di sisi lain ada gambar kerjasama. Pesannya jadi gampang banget ditangkap. Kalau kita ikutin aturan dan kerjasama, hasilnya jauh lebih asyik. Jadi, ini dia ide utamanya.
Dua kata kunci, aturan dan permainan, sengaja digabungin biar anak-anak ngerti kalau aturan itu bukan hukuman. Justru, aturan itu adalah resep rahasia yang bikin sebuah permainan jadi adil dan menyenangkan buat semua orang. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Gimana caranya permainan-permainan yang kelihatannya simpel ini bisa nyambung ke ideologi besar sebuah negara, yaitu Pancasila? Di tabel ini, kita bisa lihat alurnya yang logis banget. Dimulai dari aku dengan kata kunci diriku, terus bergerak ke kita lewat proses perkenalan, dan diakhiri dengan gimana cara kita bisa hidup bareng dengan harmonis, yaitu lewat aturan dalam sebuah permainan. Kutipan ini ngingetin kita lagi soal tujuan besarnya. Semua pelajaran ini, semua permainan ini, ujung-ujungnya adalah untuk ngebentuk karakter manusia yang utuh, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan inilah intinya. Sesuatu yang dimulai dari hal yang sangat sepele, belajar sikat gigi, belajar main bareng, ternyata adalah langkah pertama yang dirancang dengan sangat hati-hati untuk membangun sebuah masyarakat yang bisa bekerja sama dan punya empati. Ini benar-benar bikin kita mikir ya. Kalau masa depan sebuah bangsa itu ternyata bisa dirancang lewat permainan sederhana di kelas 1, pertanyaan besarnya buat kita semua, permainan apa sih yang sedang kita ajarkan pada generasi penerus kita untuk membangun masa depan yang kita impikan bersama?